Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sinta Febriandi dengan NIM 43014220047 dari Rombel Pendidikan Kimia 6D. Hari ini saya akan bercerita mengenai salah satu makanan khas Kalimantan, yaitu pakasan ikan, yang dalam proses pembuatannya terkandung konsep-konsep kimia yang bisa kita pelajari bersama. Nah, pakasan ikan ini merupakan suatu bahan pangan yang diawetkan dengan bahan pengawet berupa garam. Maka dari itu, hari ini kita akan bercerita mengenai pakasan ikan dan mengulik konsep-konsep kimia yang ada di dalamnya. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai proses fermentasi dalam proses pembuatan pakasan ikan. Nah, dalam proses pembuatannya, pakasan ikan ini melibatkan proses fermentasi, yaitu proses fermentasi asam laktat, di mana proses ini melibatkan bakteri asam laktat atau BAL, yang contohnya adalah bakteri Lactobacillus. Untuk reaksinya bisa dilihat di sini. Nah, dalam kondisi itu berlangsunglah fermentasi, di mana fermentasi yang berlangsung ini adalah fermentasi anaerob, yaitu fermentasi tanpa oksigen. Bakteri baik Lactobacillus dia akan memanfaatkan karbohidrat sebagai sumber energi, kemudian nanti dia akan ubah menjadi asam laktat. Nah, fermentasi ini terjadi dalam suasana asam, di mana pH-nya itu bisa turun sekitar 4,5, dan kemudian hasil dari fermentasi ini kan adalah asam laktat. Nah, asam laktat inilah yang menyebabkan rasa asam dalam pakasan ikan. Kemudian, jika pakasan ikan ini difermentasi dalam waktu yang semakin lama atau disimpan dalam jangka yang lama, maka rasa asamnya ini akan semakin kuat. Nah, asam laktat yang dihasilkan dari fermentasi tadi akan menurunkan pH dan akan menciptakan lingkungan asam, di mana lingkungan asam ini dapat mencegah timbulnya bakteri pembusuk dari ikan itu sendiri, sehingga fermentasi yang terjadi itu lebih stabil dan juga aman. Selain itu, penurunan pH ini juga membantu menjaga struktur protein dan mencegah kerusakan lemak, sehingga nilai gizinya itu tetap stabil. Next, pembahasan kedua mengenai standar kebersihan dalam pembuatan pakasan ikan. Proses fermentasinya ini kan memang dilakukan secara alami, namun kita juga harus tetap menjaga kebersihan dalam pembuatannya. Kalau tanpa kebersihan yang baik, maka memungkinkan mikroba berbahaya seperti Clostridium botulinum atau Staphylococcus aureus itu bisa tumbuh, di mana bakteri-bakteri atau mikroba ini bisa menghasilkan racun. Salah satunya itu histamin yang bisa menyebabkan keracunan, dengan gejalanya itu diare, mual, ataupun gatal. Selain itu, protein yang membusuk dari ikannya itu juga menghasilkan senyawa berbahaya, yaitu putresin dan kadaverin, di mana senyawa ini bisa menampilkan bau busuk dan juga bisa merusak organ jika terus-menerus dikonsumsi. Nah, itulah mengapa dalam fermentasi tradisional pun kita juga harus tetap menjaga kebersihan alat, bahan, dan juga lingkungan. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai penambahan garam. Nah, dalam video yang disajikan itu ada pembahasan mengenai jenis garam yang digunakan. Jadi ada dua jenis garam, yaitu garam dapur dan juga garam krosok. Berdasarkan keterangan dari narasumber, jika kita menggunakan garam dapur untuk fermentasi, itu akan meninggalkan rasa pahit dalam rasa pakasan ikannya. Nah, saya setuju dengan pendapat dari narasumber, karena garam dapur itu kan murni ya, isinya hampir 100% itu hanya natrium klorida. Nah, kandungan ion natriumnya ini kan sangat tinggi, sehingga dia itu cepat menyerap air dari daging ikan dan bisa membuat protein di dalamnya itu menjadi lebih cepat rusak, atau kita biasa sebut dengan proses denaturasi protein. Nah, inilah yang menyebabkan teksturnya itu menjadi lebih keras dan pahit. Kemudian, jika kita menggunakan garam krosok itu berbeda. Meskipun kelihatannya garam krosok itu lebih kasar dan juga lebih keruh, itu justru lebih baik karena dia mengandung mineral alami seperti magnesium dan kalsium yang dia itu membantu proses osmosis agar tidak berlebihan. Kemudian menjaga tekstur ikannya itu tetap lembut dan menjaga proses fermentasinya itu agar tetap stabil. Nah, beberapa penelitian itu menyatakan bahwa fermentasi ini justru berlangsung lebih baik dan seimbang apabila garam yang digunakan ini adalah garam yang mengandung mineral-mineral alami. Akan tetapi dalam penggunaannya kita juga harus tetap memastikan garam krosok ini tetap bersih dan aman agar pakasan yang dihasilkan itu aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya, pembahasan keempat tentang sumber karbohidrat yang paling efektif. Penyaji menyajikan sebuah data dari penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang berbagai karbohidrat, efek berbagai karbohidrat dalam proses fermentasi ini. Dari data itu didapatkan bahwa nasi putih segar itu menghasilkan bakteri asam laktat tertinggi, karena nasi segar ini kan mengandung pati yang mudah dipecah menjadi glukosa oleh bakteri, sehingga dia lebih mudah menghasilkan asam laktat. Dan dari data itu juga menunjukkan bahwa nasi dan juga beras segar itu menghasilkan jumlah bakteri asam laktat yang paling tinggi, sekitar 8,7 log CFU per gram. Sementara karak dan juga nasi aking itu yang sudah kering, nasi yang dijemur itu hasil
bakteri asam laktatnya itu sedikit lebih rendah. Nah, itu artinya bahwa nasi atau beras segar adalah sumber karbohidrat terbaik untuk mendukung fermentasi dan menjaga kestabilan rasa serta gizi dari makanan pakasam ini sendiri. Nah, untuk membuat pakasam yang lebih awet, kemudian aman, dan juga nilai gizinya itu tetap tinggi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, untuk sumber karbohidratnya kita dapat menggunakan nasi atau beras segar yang dalam penelitian itu menghasilkan bakteri asam laktat yang paling tinggi. Kemudian untuk garamnya kita dapat menggunakan garam grosok. Kemudian untuk komposisinya itu bisa sekitar 10-12% agar membantu fermentasinya ini tetap stabil. Kemudian untuk proses fermentasinya diusahakan dalam suhu 25-30 derajat Celcius. Kemudian juga harus menjaga kebersihan dari alat, bahan, maupun lingkungan selama proses fermentasi. Nah, itulah cerita saya mengenai makanan khas Kalimantan, yaitu pakasam ikan. Jadi, intinya dalam pakasam ikan ini terkandung unsur kimia seperti fermentasi dan juga pengawetan bahan pangan agar bahan pangannya ini tetap awet, kemudian nilai gizinya itu juga tetap tinggi. Baik, sekian dari saya. Saya Sinta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.